Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, selamat datang dalam video pembelajaran dengan topik bahasa baku dalam presentasi akademik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika melakukan presentasi di lingkungan akademik. Bahasa merupakan alat utama manusia untuk berkomunikasi. Dalam dunia akademik, bahasa tidak hanya digunakan untuk berbicara, tetapi juga untuk menyampaikan gagasan dan hasil pemikiran secara ilmiah. Karena itu, penggunaan bahasa baku menjadi sangat penting agar pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan diterima secara profesional. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah atau bahasa ejaan dan kosakata yang dibenarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUBI. Bahasa ini dipakai dalam situasi formal seperti dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi resmi lainnya. Fungsi bahasa baku dalam presentasi akademik. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Dengan menggunakan bahasa baku, pembicara menunjukkan bahwa ia serius dan menghargai audiens serta institusi akademik. Ini membantu membangun kepercayaan dan pengakuan atas kompetensi pembicara. Kedua, menyampaikan pesan dengan jelas dan akurat. Bahasa baku menghindarkan kesalahpahaman sebab mengikuti aturan tata bahasa dan kosakata yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan semua pesan diterima sesuai maksud pembicara. Ketiga, menciptakan komunikasi yang efektif dan seragam. Dalam lingkungan akademik, standar bahasa membantu menjaga keseragaman komunikasi. Ini penting agar hasil penelitian atau gagasan dapat diterima dan dipahami secara luas tanpa perbedaan tafsir. Yang keempat, menunjukkan etika dalam penghormatan. Penggunaan bahasa baku mengandung nilai sopan santun dan penghormatan terhadap audiens serta penyelenggara acara yang merupakan bagian dari etika komunikasi akademis. Perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Pertama, bahasa baku menggunakan tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang sudah diatur dalam kaidah resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kedua, bahasa tidak baku biasanya mengandung kosakata sehari-hari, bahasa gaul, atau pengaruh bahasa daerah yang tidak sesuai dengan standar. Ketiga, bahasa baku bersifat formal dan digunakan dalam situasi resmi seperti presentasi akademik, sedangkan bahasa tidak baku cenderung informal dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat, bahasa baku memudahkan tercapainya komunikasi yang efektif tanpa menimbulkan kebingungan atau salah tafsir. Contoh kata baku dan non-baku. Kata baku, analisis. Kata non-baku, analisa. Huruf I dan S di kata baku diubah menjadi huruf A di kata non-baku. Kata baku, objek. Kata non-baku, objek. Huruf J di kata baku diubah menjadi huruf Y di kata non-baku. Kata baku, nomor. Kata non-baku, nomor. Huruf E di kata baku diubah menjadi huruf E di kata non-baku. Kata baku, moral. Kata non-baku, moral. Huruf A di kata non-baku diubah menjadi huruf I. Kata baku, metode. Kata non-baku, metoda. Huruf E terakhir di kata baku diubah menjadi huruf A di kata non-baku. Kata baku, kualitas. Kata non-baku, kualitas. Huruf U di kata baku diubah menjadi huruf W di kata non-baku. Kata baku, kuantitas. Kata non-baku, kuantitas. Sama halnya seperti di atas, huruf U diganti menjadi huruf V. Kata baku, jadwal. Kata non-baku, jadwal. Huruf V di kata baku diubah menjadi huruf U di kata non-baku. Kata baku, ijazah. Kata non-baku, ijazah.
kata non-baku. Kata baku, izin. Kata non-baku, izin. Huruf Z di kata baku diubah menjadi huruf J di kata non-baku. Selanjutnya ada penerapan kalimat presentasi akademik, bahasa baku, dan bahasa tidak baku. Bahasa baku, presentasi ini akan membahas data hasil penelitian secara rinci. Bahasa tidak baku, presentasi ini akan membahas data penelitian secara singkat. Bahasa baku, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Bahasa tidak baku, metode penelitian yang dipakai itu kualitatif. Bahasa baku, kami mengharapkan pertanyaan dari para hadirin. Bahasa tidak baku, nanti kami tunggu pertanyaan dari teman-teman. Bahasa baku, data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Bahasa tidak baku, data nunjukin ada peningkatan gede. Penggunaan bahasa baku dalam presentasi akademik bukan hanya soal gaya berbicara, melainkan juga mencerminkan kepribadian, profesionalitas, dan kemampuan berpikir ilmiah seseorang. Melalui bahasa baku, pesan yang kita sampaikan menjadi lebih terstruktur, jelas, dan bermakna. Selain itu, penggunaan bahasa baku juga menjadi wujud nyata kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa ilmu pengetahuan. Jadi, mari kita biasakan menggunakan bahasa baku, baik di ruang kelas, dalam tulisan ilmiah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.